Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan sebagai materi satu untuk pertemuan mengenai aplikasi atau mengenai VBA di Excel ya. Yang perlu kita perhatikan ya, untuk tipe Excel itu ada beberapa tipe, tapi untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 tipe saja. Yang pertama adalah ini, kalau kita lihat tipe file, logo yang seperti ini adalah Excel biasa ya, Excel umum, artinya tidak memiliki makro ya. Artinya semua orang bisa membuka file ini ya, bisa melihat dan bisa dibuka di komputer mana saja. Sementara untuk yang ini dia ada tanda seru, maka ini mengindikasikan bahwa dia merupakan aplikasi atau makro. Di sini maka dijelaskannya XLSM, di sini makro. Artinya file ini tidak bisa dijalankan apabila Office yang Anda miliki, Microsoft Excel yang Anda miliki belum disetting makronya. Makanya di sini ada peringatan, Anda harus menyeting atau mengenable makronya. Nah, tipe yang ketiga adalah binary. Binary, logonya seperti ini ya. Maka di sini X, di sini XLS, B-nya ini binary ya. Nah, ini binary dengan makro ini sama saja, hanya saja yang membedakan adalah ukuran ya. Di sini apabila Anda melihat detailnya ya, di sini ini filenya sama namanya, cuma dia di B, ini M ya. Nah, untuk yang M dia 9 ya. Sementara untuk yang 9 ya, 9,756. Sementara kalau untuk yang B, XLSB atau binary, dia menjadi 7 ya, menjadi 7. Nah, ini yang membedakan. Jadi dari ketiga tipe ini kita bisa tahu bahwa ini Excel biasa. Kalau Anda memiliki file atau mengunduh file, berarti ini tidak perlu melakukan setting makro. Sementara kalau untuk yang dua lainnya ini butuh setting makro. Nah, bagaimana cara menjalankan aplikasi ini? Yaitu dengan melakukan setting makro. Nah, setting makro ini ada 2 langkah ya. Ada 2 langkah. Yang pertama adalah secara default ini tidak ada ribbon developer ya. Karena developer itu digunakan untuk katakanlah sebagai seorang pengembang atau pembuat aplikasi atau mengetahui bahasa program ya, coding. Maka di sini akan tampil developer. Jadi secara default ribbon developer ini tidak ditampilkan karena tidak semua orang menjadi programmer ya. Bagaimana cara menampilkan developer ya, yaitu langkah pertama adalah kita cari, misalnya di sini ada yang kosong, kita klik kanan, kita customize ribbon. Maka di sini secara default untuk ribbon tidak di checklist. Maka kita lakukan checklist, lalu klik OK. Oke, nanti di sini ada menu baru namanya developer. Nah, ini langkah pertama ya. Nah, ini untuk Office 2010. Kalau untuk Office 2007 cukup kita klik tombol Office-nya, kemudian klik Excel option. Di sini kita checklist ya, secara default dia belum di checklist. Kita checklist, kemudian klik OK. Nah, itu adalah langkah pertama untuk menampilkan ribbon developer. Langkah yang kedua, setelah developer tampil, kita klik developernya, kita pilih macro security ya. Nah, langkah kedua ini untuk 2010 dan 2007 sama saja ya, yaitu secara default dia memilih disable, kita pilihnya enable ya. Kemudian
trust access ya. Ini maka lalu klik OK. Maka secara karena kita sudah mengaktifkan makronya ya, menampilkan developer kemudian mengaktifkan makronya, maka nanti aplikasi yang makro dan binary tadi bisa dijalankan. Kenapa tadi saya tidak aktifkan makronya? Saya ingin membuktikan kepada Anda kenapa aplikasi itu tidak berjalan ya. Contoh misalnya kita buka pada saat belum di setting makronya, maka dia tidak aktif ya, tombolnya semua mati, tidak berjalan ya. Menunya juga mati, kemudian kita klik di atas juga semua mati, ini tidak berjalan. Nah itu yang apabila kita belum melakukan setting makro. Sekarang kita lihat perbedaannya. Kita klik developer, kita klik macro security, kemudian checklist enable, kemudian trust center, kita buka aplikasi tadi, maka sistem tray untuk ini tidak ada, kemudian ini bisa tampil menjadi form ya, menjadi form, dan menunya juga semua berjalan. Perhatikan semua berjalan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengaktifkan makro ya, enable makro. Nah, enable makro sendiri adanya di ribbon developer. Untuk itu langkah pertama adalah menampilkan ribbon developer, langkah yang kedua adalah mengaktifkan makronya ya. Oke, untuk itu kita sudah pahami ya kenapa dibutuhkan mengaktifkan makro atau menampilkan developer kemudian mengaktifkan makro. Karena di developer ini kita memiliki menu Visual Basic ya, kita juga memiliki record makro. Apa itu record makro ya? Nah, record makro kalau saya sih nyebutnya makro itu Microsoft Accelerate Record ya, itu merekam semua kegiatan mouse dan keyboardnya atau semua aktivitas yang Anda lakukan di Microsoft Excel ini bisa direkam ya. Contoh misalnya kita buat ini, anggap saja ini menu, kemudian ini data, yang satunya lagi kita ganti jadi cetak ya. Menu data cetak. Oke, kemudian kita setting dulu, misalnya select all, kemudian kita beri warna sini, kita kasih ini, kemudian kasih warna untuk membedakan ya. Oke, kita undo. Kita tulis misalnya di sini Anda di menu. Oke. Anda di menu. Tapi sudah sini. Anda di data. Sini Anda di pencetakan. Oke. Nah, pada saat kita ingin membuat makro ya, merekam, kita akan dimintai untuk memberi nama file rekaman itu apa.
Kita coba, misalnya kita ingin membuat tombol, ingin membuat link. Apabila diklik dia ke data dan ke sheet pencetakan. Misalnya kita ketik makro ya, kita bikinnya menu ya. Untuk memberikan nama ini tidak boleh ada spasi ya, meskipun walaupun nanti Anda ingin katanya ada spasi, Anda cukup menggantinya dengan underscore ya. Oke, kita klik di sini, kemudian kita ingin meletakkannya di mana, di sini misalnya ya. Apabila diklik, maka kita klik stop. Maka nanti ketika Anda membuat tombol, adanya di sini ya, tombol di sini, tombol pilihannya nomor 1, button home control, klik, lalu klik di tempat yang Anda inginkan, lalu lepas ya. Maka nanti dia menanyakan, tombol ini seperti menanyakan saya ini ingin disuruh apa. Maka karena Anda baru membuat rekamannya 1 ya, bernama menu, pilihnya menu, maka dia tombol sudah tampil. Anda bisa melakukan edit langsung dengan mengklik, atau Anda cukup edit text ya. Kemudian ganti dengan ke menu ya. Maka tombol ini apabila diklik dia akan ke sini ya, diklik ke sini karena rekamannya sini. Nah, itu fungsi dari merekam makro. Jadi ada 3 langkah sebetulnya bagaimana cara membuat rekaman makro atau tombol. Langkah pertama adalah direkam ya. Langkah kedua adalah cukup mengcopy saja di sini. Nah, jika Anda merasa bukan seorang programmer dan tidak mengerti coding, sebetulnya Anda sudah membuat coding dengan merekam itu ya. Perhatikan di sini gerakan mouse-nya warna hijau, kita buang saja supaya lebih cepat. Tinggal yang disisakan adalah perintahnya. Perintahnya di sini shift menu, pilih, kemudian letakkan di A1 ya. Maka tadi kalau kita klik, walaupun kita tadi letakkan di sini, kita pindah akan di sini karena perintahnya adalah pilih shift menu, kemudian pilih juga A1. Nah, nanti di codingnya Anda bisa menentukan sendiri mau diletakkan di A1, A2 atau B1, B2, ini terserah Anda ya. Ini adalah hasil rekaman. Nah, bagaimana untuk cara yang kedua? Cara yang kedua adalah cukup mengcopy rumusnya di sini. Anda buat dulu nama rekamannya. Kalau yang di record kan kita klik makro minta rekaman namanya, kita bikin saja dulu namanya sesuai dengan kita, tapi harus diawali dengan sub ya, spasi, nama rekamannya apa, misalnya ke data, kemudian diakhiri dengan buka dan tutup kurung, tekan enter. Maka di sini sub itu kita mulai melakukan perintah, kemudian end sub mengakhiri perintah. Nah, yang berkedip ini kita ganti, kita copy. Ini karena ini namanya menu, kita pilihnya data karena kita ingin membuat tombol yang mengarah ke sheet data di A1. Cara yang ketiga ya, tinggal mengetik sub cetak, lalu tekan enter, kita ketik sheet buka kurung. Ini berarti dia meminta objeknya indeks, kita diberitahu, maka kita pilihnya cetak ya. Kemudian tutup dulu, begitu kita kasih titik ya, select ya.
range-nya. Nah, 1 titik. Nah, nanti dia aktif. Kita pilih apa saja di situ ada. Kita pilih select, activate bisa, select bisa. Kita pilihnya select. Nah, maka kita memiliki rekaman 3, menu, data, dan cetak. Oke. Untuk selanjutnya kita tinggal copy saja ini. Copy. Tujuannya adalah untuk membuat tombol yang ukurannya sama. Ukurannya sama. Misalnya kita letakkan di sini, kita klik kanan. Untuk memindahkan kita klik kanannya. Ya, kemudian kita paste lagi yang ketiga. Ya. Ini cara lama ya. Kita assign makronya kita ganti jadi data. Oke, kemudian juga kita ganti ini menjadi ke data. Nah, lakukan juga untuk yang ini ke cetak. Assign makronya kita klik kanan, kita klik kanan, pilih assign makronya ganti cetak. Maka nanti pada saat kita klik dia akan ke sini, kita klik dia pindah di Anda di data ya. Kemudian kalau kita klik cetak, Anda di pencetakan. Nah, kalau sudah jadi kita rancang supaya seolah-olah aplikasi tombol-tombol ini tidak bergerak ya. Ketika kita memindahkan shift, kita tekan Ctrl CTRL, kemudian klik kanan, kemudian kita Ctrl X ya, kita cut ya. Kemudian diletakkan di mana? Di I misalnya, atau di K. Ctrl V. Kemudian kita ke sheet data juga di K. Ctrl V, cetak juga kita letakkan di K, kemudian Ctrl V. Maka di sini kita akan berpindah-pindah. Nah, itu adalah penjelasan tentang makro. Jadi rekamannya sudah ada. Nah, kalau rekamannya sudah ada, Anda tidak juga harus menggunakan tombol-tombol ini. Anda bisa menggunakan tombol lain, bahkan bisa menggunakan gambar atau shift ya. Yang penting misalnya kita gunakan di sini ya. Kita gunakan gambar home misalnya, cari gambar home ya. Anggap saja gambar home ya. Ini misalnya. Nah, ini tinggal klik kanan, assign makro, jadi menu. Sama, ini nanti juga akan ke menu ya. Kita copy ya. Sebelum, kalau misalnya Anda ingin membuat menunya dengan menggunakan gambar ya, contoh misalnya saya praktekkan di sini. Kita select all dulu, kemudian kita tarik di sini ya. Kemudian yang ini kita tarik untuk lebar ya. Kemudian kita unlock. Oke, kalau misalnya Anda ingin membuat dengan gambar, misalnya letakkan di sini ya gambarnya. Kita copy lagi supaya, tapi sebelum itu jangan lupa kita klik kanan, pilih size property, kita pilih property don't move ya. Tujuannya supaya apabila ada perubahan pergeseran sel, dia tidak akan terpengaruh
ganti gambarnya, gambar lain misalnya, supaya ukurannya sama ya. Ini kita assign makronya data, kemudian kita copy lagi di sini, propertinya kita cek ya, kemudian kita ganti menjadi oke, kita pilih assign makronya cetak ya. Pada saat kita ingin mengcopy ke semua, kita klik kanan, tekan Ctrl, kemudian kita Ctrl X, kita cut dulu, baru kita letakkan di sini, Ctrl V. Itu kalau terserah Anda maunya di mana diletakkannya, misalnya diletakkannya di sini ya, Ctrl V, kemudian lakukan yang sama, Ctrl V, ya, Ctrl V. Maka ketika Anda melakukan klik, perhatikan kalau untuk ini dia berubah posisinya, pergeserannya. Tapi kalau untuk yang ini, untuk yang baru Anda buat, sekalipun Anda klik dia berpindah-pindah, posisinya tidak berubah, jadi seolah-olah ini aplikasi. Bisa dipahami ya. Kalau misalnya Anda ingin membuat rancangan supaya lebih baik, artinya seolah-olah dia hidup ya, kita menggunakan efek. Sebetulnya ini adalah manipulasi saja. Misalnya kalau kita klik ini, klik 2 kali, di sini ada pilihan, Anda pilihnya itu dia bersinar misalnya, atau berubah warna ya. Kita pilihnya misalnya kalau mau permainan warna di sini, kalau misalnya jadi klik warnanya jadi warna apa, atau misalnya ini ya, jadi warna biru ya. Begitu kita klik ini ya, berarti ini yang kita ubah warnanya jadi warna biru. Nah, di tempat yang ini kita ganti juga warna. Nih. Maka begitu kita melakukan eksekusi, seolah-olah dia terpilih. Ada cara yang lain juga, misalnya pencahayaan. Kita pilihnya di sini, di pencahayaan, misalnya kita pilihnya glow, dia berwarna ya, berwarna. Kemudian kita klik yang di sini, kita klik kanan, klik 2 kali juga, kemudian kita arahkan juga menjadi glow supaya bersinar. Kita pencetakan, kita klik kanan, klik 2 kali lagi supaya tampil, kemudian kita pilihnya juga glow. Maka ketika Anda mengeksekusi tombol, seolah-olah dia animasi, padahal hanya pindah seat saja ya. Nah, untuk mensiasatinya, setelah Anda membuat tombol-tombol ini supaya pengguna tidak melihat ini, dia hanya menggunakan ini, kita klik, tekan, lalu tarik, kita sembunyikan ya, maka nanti dia tidak terlihat di bawah ya. Kemudian untuk lebih mempercantik, kita klik review, headingnya kita sembunyikan ya.
sama, headingnya kita sembunyikan, nah di sini letaknya atau cara untuk membuat tampilan lebih menarik ya. Untuk kali ini mungkin itu saja sebagai pembuka atau pemula pertemuan pertama yang saya sampaikan, yaitu 3 pembahasan. Yang pertama tipe file, yang kedua apa itu makro dan bagaimana cara mengaktifkannya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara membuat menu untuk membuat tombol-tombolnya supaya lebih mempercantik. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.